Perkenalkan, nama saya Jenita Umbas, Prodi Teologi kelas A semester 3. Di sini saya akan membahas materi tentang fenomenologi agama. Yang pertama, sejarah munculnya fenomenologi agama. Secara etimologis, fenomenologi agama berasal dari kata fenom, yaitu apa yang nampak atau apa yang dilihat. Secara terminologis terdiri atas 4 bagian. Yang pertama, objek persepsi atau apa yang diamati. Yang kedua, apa yang tampak pada kesadaran kita. Dan yang ketiga, objek pengalaman indrawi. Yang keempat, suatu fakta atau peristiwa yang dapat diamati. Fenomenologi agama adalah studi tentang fenomena atau segala sesuatu yang tampak bagi kita dalam pengalaman subjektif. Fenomenologi agama adalah ilmu yang mempelajari tentang gejala-gejala dalam agama atau praktek keagamaan atau sebagai studi agama yang membandingkan berbagai fenomena yang sama dari berbagai agama untuk memperoleh prinsip universal. Fenomenologi bertujuan untuk mengetahui dunia dari sudut pandang orang yang mengalaminya secara langsung atau berkaitan dengan sifat-sifat alami pengalaman manusia dan makna yang ditempelkan padanya. Adapun pokok-pokok pikiran Husserl mengenai fenomenologi. Yang pertama, fenomenologi adalah realitas sendiri yang nampak. Yang kedua, tidak ada batas antara subjek dengan realitas. Yang ketiga, kesadaran bersifat intensional. Yang keempat, terdapat interaksi antara tindakan kesadaran dengan objek yang disadari. Kita masuk pada materi yang kedua, yaitu dasar perkembangan kepercayaan manusia dan masyarakat. Dari agama adalah adanya kepercayaan terhadap yang supranatural dan adanya seperangkat aturan, tata nilai dan norma-norma yang mengatur hubungan dengan realitas mutlak dan antar sesama manusia dan berhubungan dengan lingkungan adat alam sekitarnya. Agama sebagai sistem kebudayaan. Menurut Thaler, budaya adalah suatu keseluruhan yang kompleks yang meliputi pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, keilmuan, hukum, adat, istiadat, dan kemampuan yang lain serta kebiasaan yang dapat oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Kebudayaan memiliki peranan sebagai berikut. Yang pertama, suatu hubungan pedoman antara manusia atau kelompoknya. Yang kedua, wadah untuk menyalurkan perasaan dan kemampuan-kemampuan lain. Yang ketiga, sebagai pembimbing kehidupan dan penghidupan manusia. Yang keempat, sebagai perbedaan manusia dengan binatang. Yang kelima, petunjuk-petunjuk tentang bagaimana manusia harus bertindak dan berperilaku di dalam pergaulan. Yang keenam, pengatur agar manusia dapat dimengerti bagaimana seharusnya bertindak dan berbuat. Yang ketujuh, sebagai modal dasar pembangunan. Agama sebagai perekat sosial. Dalam pandangan sosiologi, perhatian utama terhadap agama terletak pada fungsinya dalam masyarakat. Agama merupakan implikasi dari perkembangan masyarakat. Fungsi agama dan masyarakat adalah yang pertama, pendekatan fungsional, yang kedua, perdamaian, dan yang ketiga, kontrol sosial. Materi yang berikut tentang teori-teori tentang asal-usul kepercayaan atau religi. Agama berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu a yang berarti tidak dan gama yang berarti kacau, sehingga bisa ditarik kesimpulan bahwa agama berarti tidak kacau atau teratur. Maka agama berarti tidak kacau atau teratur. Dengan demikian, agama itu adalah peraturan, yaitu peraturan yang mengatur keadaan manusia maupun masyarakat, sesuatu yang gaib mengenai budi pekerti dan pergaulan hidup bersama. Teori evolusi religi menurut Thaler. Asal mula religi adalah kesadaran manusia akan adanya hidup atau jiwa. Kesadaran akan faham jiwa disebabkan karena dua hal. Yang pertama, perbedaan yang tampak pada manusia antara hal-hal yang hidup dan hal-hal yang mati. Yang kedua, peristiwa mimpi. Menurut Thaler, ada 4 tingkat evolusi religi. Yang pertama, animisme, dan yang kedua, dewa-dewa alam. Yang ketiga, politeisme, dan yang keempat, monoteisme. Ada 5 komponen agama. Yang pertama, emosi keagamaan. Yang kedua, sistem keyakinan. Yang ketiga, sistem ritus dan upacara. Yang keempat, peralatan ritus dan upacara. Dan yang terakhir adalah umat agama. Materi yang berikut yaitu masyarakat primitif dan ciri-ciri keagamaan masyarakat primitif.
Masyarakat primitif menurut Leningrad adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinu. Menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, masyarakat primitif adalah masyarakat yang dalam keadaan yang sangat sederhana belum mempunyai ilmu pengetahuan atau iptek. Agama masyarakat primitif menurut Leningrad tahun 1987 halaman 80 berpendapat bahwa sistem keyakinan dalam suatu agama berwujud pada pikiran gagasan manusia yang menyangkut keyakinan dan konsepsi manusia tentang sifat-sifat absolut, tentang wujud alam gaib, tentang terjadinya alam dan dunia, tentang zaman akhirat, dan tentang kekuatan-kekuatan sakti. Manusia yang beragama akan mengakui bahwa agama dapat menghadirkan sesuatu yang sakral, dan kesakralan itu akan kemudian melahirkan upacara keagamaan dan bentuk-bentuk pemujaan. Agama suku merupakan suatu realitas atau kenyataan dari kelompok masyarakat tertentu yang ditandai oleh adanya kebiasaan-kebiasaan dan praktik hidup yang hanya ada pada kelompok masyarakat itu. Contohnya adat, budaya, dan kebiasaan. Agama suku adalah agama yang diberlakukan oleh sekelompok masyarakat tertentu dengan kebiasaan yang praktik hidup yang hanya ada pada kelompok masyarakat itu sendiri atau bersifat eksklusif. Ciri-ciri keagamaan masyarakat primitif terdiri atas 4. Yang pertama, pandangan tentang alam semesta. Yang kedua, mudah mensakralkan objek tertentu. Yang ketiga, sikap hidup serba magis atau gaib. Yang keempat, hidup penuh dengan upacara keagamaan. Hukum 3 tahap Auguste Comte ada 3, yaitu yang pertama, tahap teologis dan militer atau teologis. Yang kedua, tahap metafisik. Yang ketiga, tahap positif dan ilmu pengetahuan. Saat ini, terima kasih sudah menonton video saya.